Itu Amber ngoceh gitu. Nah mungkin ada masalah sebelum-sebelumnya, masalah kecil lah, tapi Amber ini ngocehnya nggak berhenti guys. Amber itu bangun dari tempat tidurnya dan memukuli Johnny langsung berulang-ulang kayak gitu di. Hai guys, welcome kembali lagi dengan aku Stella Poppins di Kupas Kasus. Di video kali ini kita akan melanjutkan persidangan Johnny Depp dan Amber Heard mengenai KDRT guys. Dan di video part 1 itu kemarin kita udah bahas awal pertemuan hingga pernikahan dan pertikaian kedua pasangan tersebut. Bagi yang belum nonton, kalian boleh ke part 1-nya dulu guys, linknya aku letak di atas sini. Dan di video part 2 ini kita akan lanjut ke persidangan keduanya yang makin lama makin panas dan sengit, serta beberapa fakta baru juga sudah mulai bermunculan ini guys di sidang kemarin itu tanggal 26 April 2022. Tapi sebelum kita ke kasusnya, seperti biasa jangan lupa dulu guys ditekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat lagi untuk membahas kasus Johnny Depp dan Amber serta kasus-kasus yang lainnya. So now gak perlu tunggu berlama-lama lagi, let's go into this case. Persidangan Amber dan Johnny ini dimulai lagi guys, dimana saat persidangan pertama itu kan Johnny sudah memberikan kesaksian seperti yang udah kurincikan di part satunya. Di video part 2 ini kita akan masuk di persidangan lanjutan yang dimana Amber akan memberikan kesaksian serta ada juga beberapa kesaksian dari Johnny sih guys, bukan semuanya dari Amber saja. Persidangan antara Amber dan Johnny kan semakin sengit ya guys. Sedikit mau aku tambahkan nih ke kalian, dalam sidang kesaksian Johnny tidak lain itu adalah kakaknya sendiri juga mengatakan bahwa bahwasanya Amber ini pernah menyepelekan fisiknya Johnny guys. Jadi saat itu kata kakaknya Johnny, dia itu mendapatkan tawaran dari Dior guys. Namun Amber itu terlihat gak senang dan mengatakan kamu pria tua gemuk, kamu gak cocok untuk Dior. Bahkan dalam sidang kesaksian Johnny juga, Johnny itu bercerita guys secara detail dimana Johnny itu kan lagi baca buku nih di tempat tidur. Namun saat itu Amber ngoceh gitu. Nah mungkin ada masalah sebelum-sebelumnya, masalah kecil lah, tapi Amber ini ngocehnya gak berhenti guys. Dan pada saat itu Johnny hanya diem aja, tetap baca bukunya. Namun tiba-tiba si Amber itu bangun dari tempat tidurnya dan memukuli Johnny langsung berulang-ulang kayak gitu di wajahnya, di lehernya, di kepalanya. Jadi kayaknya dia agak senang gitu, nggak direwes gitu. Padahal kan ya wanita itu biasa ya, kamu mau ngoceh ya ngoceh, tapi dia langsung main pukul-pukul aja. Dengan perlakuan Amber yang seperti itu, Johnny tetap sabar guys. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah pada saat itu. Jadi saat si Amber ini mulai memukul-mukul dia mendadak langsung pegang bahunya si Amber ini, terus dia mendudukkan Amber di tempat tidur, terus dia berkata, aku pergi, kamu duduk saja, jangan ikuti aku. Nah setelah Johnny berjalan, si Amber ini kembali berdiri guys dari tempat tidurnya. Melihat hal itu, Johnny pun bertanya kepadanya, apakah kamu mau memukuli aku lagi? Ya udah silakan, kalau kamu mau pukul ya pukul aja, kalau itu bikin kau puas, kayak gitulah kata si Johnny ini kan. Dan benar saja si Amber itu di sana langsung memukuli Johnny lagi. Johnny hanya diam saja hingga sampai akhirnya si Amber ini berhenti, barulah dia kembali memegang bahunya si Amber ini dan mendudukkan kembali Amber di tempat tidur dan berkata lagi, sudah aku mau pergi, kamu tetap di sini dan jangan ikuti aku. Setelah itu Johnny pun mengambil beberapa barangnya keluar, kemudian menuju ke rumahnya yang lain di Switzerland. Dan di persidangan itu juga terdengar rekaman pertengkaran antara Amber dan Johnny guys, yang isinya bahwasanya Amber berkata seperti ini, aku tidak menghantammu, aku hanya memukulmu, gerakan tangan aku juga refleks, aku bukan sengaja mau memukul kamu. Dan di persidangan kesaksian Amber yang dilakukan pada 26 April 2022 kemarin, beberapa hal konyol juga ditanyakan oleh pengacara Amber, di mana ia menanyakan saat tinggal di Australia apakah benar saat kalian itu bertengkar kemudian tiba-tiba aja si Johnny ini mengeluarkan, maaf ya guys ya, mengeluarkan kemaluannya untuk buang air kecil di teras rumah guys. Hal itu membuat seisi ruangan itu tertawa, bahkan Johnny Depp juga tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala, bahkan ada mengerutkan dahinya sedikit loh guys. Nah sekarang gini ya guys ya, bukan aku pro siapa gitu, cuman kenapa emang ya kalau hal itu benar, itu kan suami dia ya guys ya. Lagian juga mereka di rumah juga cuman berdua aja, toh bentuknya juga udah nggak asing lagi buat dia harusnya ya guys ya. Betul gak sih? Menurut kalian kayak mana guys kesaksian Amber yang lucu ini? Coba kalian komen di bawah ini guys, mana tahu aku yang sensitif kan ya.
Kemudian dalam persidangan kesaksian Amber juga didatangkan seorang saksi, yaitu mantan manajer rumah Johnny Depp ya guys, namanya Ben King. Ben King ini ditanyakan oleh pengacara Amber pada saat itu apakah pernah melihat goresan atau sayatan panjang yang terdapat di lengan kirinya Amber, dan di sana ditunjukkan ada dua foto ya yang dilampirkan oleh pihak Amber. Yang satunya itu foto Amber saat menghadiri acara gitu guys, kemudian yang satu lagi itu foto bukti kayak bekas sayatan kayak gitu, jadi sayatannya itu masih ada bekasnya gitu guys. Setelah ditunjukkan foto itu, Ben King pun menjawab bahwasanya ia pernah melihat, dan kembali lagi hal itu ditanyakan ke Ben King dong, apakah kedua foto itu merupakan sayatan yang sama guys gitu. Ben King menjawab, saya tidak tahu tetapi terlihat sama persis. Namun setelah pertanyaan itu tiba-tiba aja pengacara Amber mengatakan keberatan dengan pertanyaannya sendiri guys. Hal ini pun kembali membuat Johnny Depp dan seisi ruangan tertawa kembali guys. Konyol banget sih sebenarnya ini kesaksian daripada Amber yang nggak nyambung gitu loh guys. Kalian merasa nggak sih? Dan dalam persidangan itu juga dihadirkan sahabat lama Johnny Depp, yaitu Ishak Baru guys. So dulu Ishak ini tinggalnya di salah satu penthouse milik Johnny Depp, yang mana Johnny Depp itu nggak mengambil uang sewa sepeser pun dari si Ishak Baru ini. Hingga sekarang Ishak Baru tinggalnya itu di salah satu rumah milik Johnny di Switzerland guys, dan juga tinggalnya secara gratis juga guys. Pada persidangan itu Ishak bersedia untuk bersaksi, dan dalam kesaksiannya ia sambil menangis dan mengatakan bahwa keluarga Johnny benar-benar hancur karena masalah ini. Baginya semua itu nggak adil ya guys ya dengan apa yang udah dilakukan oleh Amber pada Depp. Bahkan banyak orang sudah terpengaruh karena kebohongan si Amber ini guys. Jadi guys, ternyata si Johnny dan Amber ini udah saling tuduh-tuduhan selama 2 tahun guys. Mereka saling menuduh itu si Amber ini nuduhnya si Johnny yang mukul dia nih. Sementara kalau si Johnny ini kan ngomongnya si Amber yang pukul dia kayak gitu. Jadi udah 2 tahun berlangsung lah saling menuduh tentang hal itu. Nah dalam sidang itu Ishak menyatakan kemarahannya dengan penuh emosional pada Amber guys, dikarenakan Amber ini sudah memalsukan foto-foto yang menunjukkan lukanya dia di tabloid, bahkan juga narasi palsu yang Amber buat itu di The Washington Post, serta cara Amber untuk lepas dari tuntutan palsunya sendiri untuk memeras dan memfitnah Johnny. Jadi Ishak juga berkata karena hal yang dibuat oleh Amber, banyak orang yang terpengaruh oleh kebohongan jahat yang dimulai dan diciptakan oleh Amber sendiri guys, hingga menyebar ke seluruh dunia. Jadi siapa sih yang nggak tahu dengan konflik mereka sekarang ini? Kalian semua pasti udah tahu, bahkan seluruh dunia udah tahu guys. Dan di akhir kesaksian dari Ishak ini, Ishak juga sempat berpesan kepada Amber untuk bertanggung jawab dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan ayo move on. Dari sini guys, aku menilai Johnny ini adalah orang yang baik ya. Ia membantu temennya tanpa mengambil sepeser pun uang sewa. Bahkan juga ada kabar bahwasanya salah satu penthouse-nya itu juga pernah ditinggali oleh adiknya Amber tanpa mengambil biaya apapun loh guys. Dan juga ia kelihatan cukup sabar di persidangan itu, ngomongnya juga perlahan-lahan gitu ya guys ya, lembut banget. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Di persidangan ini banyak fakta baru yang mulai terbuka satu persatu ya guys ya, dimana Johnny itu bahkan memiliki bukti perselingkuhan Amber dan Elon Musk, yaitu berupa video rekaman CCTV yang menunjukkan Elon Musk dan Amber ini berada di satu lift tempat tinggal Amber atau penthouse milik Depp ini. Jadi kabarnya Elon Musk ini datang di saat Amber itu baru cekcok dengan si Depp ini guys. Setelah itu si Elon datang. Selain bukti video dengan Elon Musk, Johnny ini juga memberikan bukti rekaman video Amber dan James Franco, sama juga guys di lift juga di penthouse-nya milik Depp ini. Diketahui bukan hanya satu kali saja si Amber ini berselingkuh guys, tapi udah berkali-kali selama pernikahan mereka. Dan ini aku ada tambahan buat kalian guys. Sebenarnya ini nggak penting-penting kali sih, cuman ilmu cocok logi netizen-netizen aja. So dalam sepanjang persidangan Johnny dan Amber ada beberapa kali si Amber ini mengenakan style yang sama kayak si Johnny guys. Jadi bajunya itu mirip lah. Jadi misalnya sidang hari ini si Johnny Depp pakai jas abu dan kemeja dalaman hitam. Di sidang berikutnya si Amber pakai stylean yang sama juga, pakai jas abu, pakai kemeja hitam. Karena hal itu banyak orang berasumsi guys bahwa ini merupakan taktik si Amber untuk mengancam Johnny Depp dengan mengacaukan pikirannya. Dan dalam sidang 26 April 2022 lalu, seorang psikologis yang direkrut oleh pengacara Johnny Depp juga mengatakan bahwa Amber itu mengalami gangguan kepribadian guys. So Dr. Shannon Curry ini mengatakan
mengatakan bahwa ia sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Amber lebih dari 12 jam pada Desember 2021 dan ia juga menjelaskan beberapa tanda yang menyatakan orang tersebut atau Amber ini ada pada kondisi gangguan kepribadian dikarenakan dilihat adanya perubahan yang tidak stabil dalam emosi dan hubungan pribadi dan reaksi terhadap hal-hal tertentu. Ia juga berkata, orang yang memiliki kepribadian itu terambang di antara hitam dan putih. Terkadang orang tersebut menjadi orang sempurna namun kemudian menjadi sampah. Mereka bisa bereaksi secara kasar, mereka bisa bereaksi secara fisik, bahkan mereka bisa abusif kepada pasangannya seperti berakting. Dan menurut Dr. Kari, Amber ini tidak mengalami gangguan stres pasca trauma guys, melainkan ia memiliki dua gangguan kepribadian, yaitu gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian histrionik. Jadi kepribadian histrionik itu adalah gangguan yang menunjukkan perilaku dramatis untuk menjadi pusat perhatian guys. Jadi kayak yang si Amber lakukan saat ini, di mana dia bikin op-ed itu, narasi itu bisa dikatakan dia cari perhatian gak sih? Dan dalam sidang itu juga sempat disinggung tentang perannya Amber di Aquaman guys. Di sana Johnny Depp membela diri guys karena telah dituduh mengendalikan kehidupan Amber sebelum mereka bercerai. Dan kuasa hukum Amber juga menanyakan pesan teks yang Johnny kirim pada saat itu. Si Amber sedang menghadiri rapat guys, rapat Aquaman gitu. Nah, jadi si Amber itu chatnya, aku sedang rapat sekarang dan akan segera pulang. Dan Johnny membalas seperti ini, tidak ada rapat, tidak ada film. Why? Kenapa kamu mengingkari janji? Jenis pertemuan seperti apa? Masa bodoh, beritahu saja kalau kamu sudah di rumah. Setelah pesan teks itu ditunjukkan, Johnny pun mengatakan bahwasanya alasan ia marah-marah bukan karena ia memiliki perjanjian dengan Amber soal bermain film atau apapun itu, namun dia marah karena si Amber itu menghadiri acara lain saat ada janji dengan si Johnny. Si Johnny ini nggak suka sama orang yang melanggar janji gitu nah guys. Tapi guys sedih banget, udah fix kali ini kita nggak bisa lihat Johnny Depp di Pirates of the Caribbean karena ia menegaskan bahwa ia tidak akan kembali lagi untuk memerankan Jack Sparrow walaupun bayarannya itu besar. Dan di tengah-tengah berlangsungnya proses hukum keduanya, petisi boykot Amber Heard dari film Aquaman 2 pun sudah mencapai 1,9 juta tanda tangan guys, di mana orang-orang itu pada mengumpulkan tanda tangan untuk memboikotnya dan tanda tangan itu bertambah setiap harinya guys. So isi tulisan dalam petisi tersebut adalah Amber telah diekspos sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga oleh Johnny Depp. Namun karena Amber telah terbukti sebagai pelaku kekerasan, maka Warner Brothers dan DC Entertainment harus mengeluarkan Heard dari proyek film Aquaman 2. Mereka tidak boleh mengabaikan penderitaan Depp. Begitulah isi dari si petisi untuk memboikot si Amber Heard ini. Rencananya film Aquaman ini akan dirilis di 17 Maret 2023 dan netizen ini juga mengancam guys akan memboikot film Aquaman 2 apabila mereka tetap merilisnya. So inilah lanjutan sidang Johnny Depp dan Amber Heard. Belum kelar guys, masih panjang. Bahkan persidangan mereka ini semakin sengit. Mungkin kita akan ada di beberapa part nanti ya guys ya, karena aku akan langsung update ke kalian kalau ada perkembangan kasus dan adanya fakta-fakta baru dari sidang Johnny Depp dan Amber. Menurut kalian kesaksian siapa ini yang benar guys? Apakah Johnny Depp atau Amber? Coba kalian komen di bawah. Mungkin ada yang belum aku sebut juga di sidang mereka, kalian boleh tambahin di kolom komentar ya guys. So thank you buat kalian yang udah klik video ini juga dan udah support aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku guys di @StellaPoppins. Buat para Poppin lovers yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh langsung drop komen kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. So aku Stella Poppins, see you again on next criminal case. Bye bye.